Tahun 1925, seorang pengusaha menerima surat rahasia dari pemerintah Prancis. Surat itu terlihat resmi, ada stempel, ada tanda tangan, dan ada satu kalimat yang membuatnya tidak bisa tidur semalaman. Ia termasuk dalam kelompok kecil orang yang dipilih untuk menghadiri sebuah pertemuan khusus di Paris. Lokasinya bukan kantor pemerintah, melainkan sebuah hotel mewah. Beberapa hari kemudian, para pengusaha itu berkumpul di sana. Mereka diberitahu bahwa pemerintah sedang menghadapi sebuah masalah besar, masalah yang sangat mahal, dan pemerintah membutuhkan bantuan mereka. Semuanya terdengar masuk akal, semuanya terlihat resmi. Tidak ada yang menyadari bahwa mereka sedang berjalan masuk ke dalam salah satu penipuan paling berani dalam sejarah. Orang yang mengatur pertemuan itu bernama Victor Lustig. Sekilas, tidak ada yang mencurigakan darinya. Pakaiannya rapi, cara bicaranya tenang, dan ia tampak seperti pejabat penting yang terbiasa mengurus urusan besar. Namun di balik penampilannya, Victor adalah seorang penipu profesional. Ia tidak menggunakan kekerasan, ia tidak mengancam siapapun. Senjatanya hanya satu, kemampuan membuat orang percaya. Selama bertahun-tahun, ia menipu orang-orang kaya di berbagai negara. Tetapi pada tahun 1925, ia mulai merancang sesuatu yang jauh lebih besar, sesuatu yang bahkan terdengar terlalu gila untuk dicoba. Dalam pertemuan rahasia itu, Victor menjelaskan masalah yang sedang dihadapi pemerintah. Menurutnya, biaya perawatan sebuah bangunan terkenal sudah terlalu mahal. Pemerintah tidak sanggup menanggungnya lagi. Karena itu, bangunan tersebut akan dibongkar. Logamnya akan dijual kepada pihak swasta. Para pengusaha mulai tertarik. Mereka membayangkan keuntungan besar. Lalu Victor mengungkap nama bangunan itu. Menara Eiffel. Ruangan langsung terdiam. Ya, Menara Eiffel, salah satu simbol paling terkenal di Prancis. Dan Victor mengaku pemerintah ingin menjual seluruh logamnya secara diam-diam. Hari ini ide itu terdengar konyol. Tetapi pada saat itu, banyak orang mempercayainya. Dari semua orang yang hadir, ada satu pengusaha yang sangat tertarik, namanya André Poisson. Ia ingin memenangkan proyek itu. Victor mengetahui hal tersebut, dan ia mulai memainkan kartu terakhirnya. Secara diam-diam, ia memberi kesan bahwa dirinya bisa menerima uang tambahan, persis seperti pejabat korup sungguhan. André percaya, ia tidak hanya membayar untuk proyek itu, ia juga memberikan uang pribadi kepada Victor. Beberapa hari kemudian, Victor menghilang. Saat itulah André menyadari kenyataan yang mengerikan. Ia baru saja membeli sesuatu yang tidak pernah dijual. Yang membuat kisah ini luar biasa bukanlah penipuan pertamanya, melainkan apa yang terjadi setelahnya. André sebenarnya bisa melapor ke polisi, tetapi ia terlalu malu. Ia takut ditertawakan. Victor segera menyadari hal itu, dan saat mengetahui korbannya memilih diam, ia melakukan sesuatu yang bahkan lebih nekat. Ia kembali ke Paris, mengulang rencana yang sama, dan mencoba menjual Menara Eiffel sekali lagi kepada korban yang berbeda. Ya, Victor benar-benar yakin bahwa trik yang sama bisa berhasil 2 kali. Setelah mencoba mengulang penipuannya, Victor terus melakukan berbagai aksi penipuan selama bertahun-tahun. Namun keberuntungan tidak bertahan selamanya. Pada akhirnya ia berhasil ditangkap oleh pihak berwenang Amerika dan menghabiskan tahun-tahun terakhir hidupnya di penjara. Tetapi hingga hari ini, namanya tetap dikenang karena satu alasan. Ia melakukan sesuatu yang terdengar mustahil, menjual Menara Eiffel. Bahkan hampir melakukannya lebih dari sekali. Kisah ini mengingatkan kita bahwa penipuan terbesar seringkali bukan yang paling rumit, melainkan yang terdengar begitu besar, hingga orang menganggap tidak mungkin ada yang berani memalsukannya. Dan justru karena itulah mereka percaya. Kalau kamu suka kisah nyata yang terdengar mustahil seperti ini, follow Fakta dalam Detik, karena kisah berikutnya mungkin lebih sulit dipercaya lagi.